Shalom saudara, selamat malam. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara bersama-sama dengan saya kita memuliakan Tuhan lewat pujian. Haleluya. Kemuliaan dan hormat serta pujian untuk-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Besar, penuh dengan kuasa. Kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih buat malam ini, buat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan biarlah syukur kami ini boleh menjadi satu persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau dengar firman-Mu. Mari Engkau berfirman bagi kami. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan, malam ini saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita. Terambil dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Puji Tuhan, saudara sama Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Rencana Allah dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Ketika manusia diciptakan, Tuhan sudah merancangkan suatu kebaikan bagi manusia. Sehingga Allah sebelum menjadikan manusia, Allah telah menjadikan langit dan bumi. Kemudian Allah menjadikan juga akan Taman Eden untuk manusia boleh tinggal di situ. Nah, saudara-saudara Tuhan, namun manusia ketika melanggar akan firman Tuhan, maka manusia itu harus keluar dari Taman Eden. Bahkan manusia harus menerima kenyataan manusia harus mati, yang tadinya dirancangkan Allah untuk hidup kekal. Nah, saudara dalam Tuhan, namun demikian Tuhan Yesus Kristus telah datang dalam dunia ini agar supaya Dia dapat membaharui kembali manusia sehingga boleh kembali kepada rancangan Allah yang semula, yaitu kehidupan kekal dan kebahagiaan. Nah, saudara dalam Tuhan, malam hari ini kita dengar firman Tuhan bahwa Allah akan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk mendatangkan yang buruk.
atau yang celaka. Tetapi Allah akan bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, kebaikan-kebaikan Allah itu adalah akan memberikan keselamatan, akan memberikan damai dan sejahtera bagi kita. Oleh dan sebab itu, saudara, untuk kita menerima kebaikan Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, Dia menolong kita, maka ada satu syarat yang Dia minta, yaitu kita harus mengasihi Dia. Mengapa kita harus mengasihi Dia? Karena Allah itu adalah kasih. Allah mau akan kasih-Nya itu juga ada dalam kehidupan manusia. Karena kita diciptakan menurut gambar dan teladannya. Nah, saudara dalam Tuhan, dengan kita mengasihi Dia, maka Dia akan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Sehingga saudara, kita akan melihat bagaimana pertolongan-pertolongannya akan nyata dalam kehidupan kita. Tentunya melalui ketika kita mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, apakah yang mengasihi Allah itu? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, di sana dikatakan demikian, saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-23, begini firman Tuhan katakan, Yesus katakan, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Haleluya. Nah, saudara, orang yang mau mengasihi Tuhan, artinya supaya Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan, maka dikatakan firman Tuhan tadi, kita harus mengasihi Dia. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu adalah, selain dia harus mencintai Yesus secara pribadi, dia juga harus melakukan akan perintah-perintahnya. Ketika kita melakukan perintah-perintahnya, maka kita berarti juga adalah mengasihi Tuhan. Sebab mengasihi Tuhan bukan saja kita mengasihi dengan mulut, tetapi mengasihi Tuhan kita harus mengasihi dengan perbuatan, yaitu kita harus melakukan segala perintah-perintahnya. Inilah yang dikatakan mengasihi Tuhan. Pada waktu kita berbuat hal sedemikian, maka Allah mulai bekerja dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Dia mulai bekerja, dia mulai melakukan sesuatu, saudara, sehingga kita akan melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Damai dan sejahtera serta sukacita akan kita rasakan dalam hidup kita. Dengan demikian, kebaikan-kebaikan itu akan menjadi bagian kita. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, mari malam hari ini kita mulai mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ketika kita mulai melakukan perintah-perintahnya atau firman-Nya, kita mulai dibaharui dalam hidup kita. Artinya kita mulai diciptakan kembali menuju pada bagaimana rancangan Allah yang semula itu, yaitu untuk membahagiakan saudara dan saya. Malam ini saudara, dimanapun engkau berada, mari kita mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan saja, sekali saya katakan, bukan saja kita mau mengasihi dengan mulut bibir kita, tetapi kita mulai melakukan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dan dengan demikian maka apa yang difirmankan Tuhan dikatakan, maka kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Tuhan akan datang, Tuhan akan diam bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau Tuhan ada diam di dalam kehidupan kita, Tuhan ada tinggal dalam kehidupan kita, apakah yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan? Apakah yang dapat menggugat kita?
Kita adalah orang-orang yang ada dalam Tuhan. Saudara, bahkan gelombang laut pun yang besar, bahkan saudara, orang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Semua dapat Dia lakukan jika Tuhan ada dalam kita. Saudara, apapun yang engkau mau hadapi di hari-hari ini, Dia akan turut bekerja bersama-sama dengan engkau jika engkau mau mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur malam ini Engkau boleh memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau menawarkan diri-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menawarkan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Oh, sungguh ajaib Tuhan. Sehingga kami tidak akan takut lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Itulah Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih Tuhan, mereka yang menyaksikan tayangan ini, Engkau memberikan kekuatan, berikan penghiburan, sehingga mereka tetap kuat dan semangat mengiringi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, sampai jumpa lagi di waktu-waktu akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.